Halo guys, ketemu lagi sama gua, Big NS, di channel YouTube kesayangan kita semua. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang berkilau, yang gak pernah luntur, dan selalu bikin hati tenang. Yap, apalagi kalau bukan emas. Investasi emas emang udah dari dulu jadi andalan banyak orang buat jaga nilai kekayaan. Tapi zaman sekarang udah canggih guys. Ada dua pilihan buat investasi emas. Emas fisik yang bisa dipegang sama emas digital yang cuma ada di gadget. Bingung gak tuh? Nah, daripada bingung, mending kita bahas bareng-bareng aja. Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas perbedaan, kelebihan, dan kekurangan emas fisik dan emas digital. Biar nggak salah pilih, dan investasi emas kamu makin cuan. Siap-siap catat ya guys! Oke guys, sebelum kita jauh-jauh ngomongin untung ruginya, mending kita kenalan dulu sama kedua jenis emas ini. Pertama, ada emas fisik. Nah, kalau yang satu ini sih pasti udah pada paham lah ya. Emas fisik itu ya emas yang bisa kita pegang, bisa kita lihat bentuknya, bisa kita simpen di berangkas rumah, atau dipakai buat perhiasan. Kalau kata orang Betawi, nyata adanya. Nah, kalau emas digital itu beda. Dia tuh intinya kita punya emas, tapi bentuknya digital. Jadi, kita nggak bisa megang emasnya langsung. Kita beli emas digital ini di platform-platform online gitu guys, kayak beli token listrik. Tapi ini token emas. Di Indonesia sendiri udah banyak banget platform yang menyediakan layanan jual beli emas digital. Misalnya nih ya ada Pegadaian Digital, kemudian ada Buka Emas dari Bukalapak. Terus ada juga Laku Emas dari platform e-commerce Tokopedia. Nah, platform-platform ini tuh diawasi sama Bapepti, jadi keamanannya lebih terjamin. Tapi, guys, perlu diingat ya, meskipun namanya emas digital, tapi emas yang kita beli itu beneran emas fisik loh guys. Jadi sebenarnya kita nitip beli emas ke platform tersebut, terus emasnya disimpan di tempat penyimpanan yang aman. Nah, kalau sewaktu-waktu kita butuh uang, kita bisa jual emas digital itu. Atau kita bisa juga minta platform tersebut buat cetak dan kirim emas fisiknya ke alamat kita. Canggih kan? Jadi intinya, bedanya emas fisik sama emas digital, itu ada di bentuknya aja guys. Kalau emas fisik, ya kita penglangsung emasnya. Kalau emas digital, kita punya sertifikat digital yang nunjukin kalau kita punya emas. Sertifikat ini bisa kita akses kapan aja lewat aplikasi di smartphone atau komputer kita. Oke guys, sekarang kita bahas tentang emas fisik dulu ya. Emas fisik ini udah dari dulu jadi primadona di dunia investasi. Kenapa? Ya karena emas fisik itu punya beberapa kelebihan yang gak dimiliki sama instrumen investasi lain. Pertama, emas fisik itu bentuknya nyata. Bisa dipegang, bisa dilihat, bahkan bisa digigit kalau kalian nggak percaya itu emas beneran atau bukan. Ya, nggak gitu juga sih. Intinya, dengan punya emas fisik, kita jadi lebih tenang aja karena asetnya bener-bener ada di depan mata. Kedua, emas fisik itu bisa digadain di lembaga keuangan kayak Pegadaian. Jadi kalau kita lagi butuh uang mendadak, kita bisa gadain emas kita buat dapetin pinjaman. Nanti kalau udah punya uang, emasnya bisa kita ambil lagi. Ketiga, emas fisik itu tahan terhadap inflasi. Bahkan, ada yang bilang emas itu justru diuntungkan sama inflasi. Kenapa? Ketika harga barang naik, harga emas juga ikutan naik. Jadi, nilai kekayaan kita tetap terjaga. Keempat, emas fisik itu nggak bergantung sama teknologi. Jadi, mau internet lagi down, mau listrik lagi mati, emas kita tetap aman, dan nilainya nggak akan hilang. Tapi guys, di balik semua kelebihan itu, emas fisik juga punya beberapa kekurangan loh. Pertama, emas fisik itu butuh tempat penyimpanan yang aman. Kalau kita punya emas batangan atau perhiasan emas dalam jumlah banyak, kita perlu nyimpen di tempat yang aman, kayak safe deposit box di bank. Nah, ini tentu aja ada biaya sewanya. Kedua, emas fisik itu ada biaya cetaknya. Jadi ketika kita beli emas batangan, kita bakal dikenakan biaya cetak. Semakin kecil gramasi emas yang kita beli, biaya cetak per gramnya biasanya semakin mahal. Ketiga, emas fisik itu ada risiko hilang atau dicuri. Jadi kita harus ekstra hati-hati dalam menyimpannya. Pastikan tempat penyimpanan kita benar-benar aman dan terlindungi. Nah, itu tadi beberapa keuntungan dan tantangan dari investasi emas fisik. Semoga informasi ini bisa membantu kalian dalam mengambil keputusan investasi yang tepat. Ingat, setiap investasi pasti ada risikonya. Jadi selalu pertimbangkan baik-baik sebelum memutuskan. Nah, sekarang kita bahas tentang emas digital. Yuk!
Emas digital ini adalah salah satu inovasi terbaru dalam dunia investasi yang semakin populer. Emas digital ini lagi naik daun banget guys. Banyak orang yang mulai melirik investasi ini karena berbagai kemudahannya. Apalagi di kalangan anak muda kayak kita-kita gini. Generasi milenial dan Gen Z sangat tertarik dengan kemudahan yang ditawarkan. Kenapa? Ya karena emas digital itu serba praktis dan gampang banget diakses. Kita bisa melakukan semuanya hanya dengan beberapa klik di smartphone. Pertama, emas digital itu mudah banget dibeli dan dijual. Prosesnya cepat dan efisien, tanpa perlu repot-repot pergi ke toko emas. Kita bisa beli emas digital kapan aja dan di mana aja, selama 24 jam non-stop, lewat smartphone kita. Ini sangat memudahkan bagi mereka yang memiliki jadwal sibuk. Tinggal buka aplikasi platform jual beli emas digital, pilih jumlah emas yang mau dibeli, bayar, selesai. Gampang banget kan? Prosesnya sangat user-friendly. Kedua, emas digital itu nggak perlu tempat penyimpanan khusus. Ini sangat menguntungkan karena kita tidak perlu khawatir tentang keamanan fisik. Karena emasnya disimpan secara digital oleh platform jual beli emas digital. Mereka yang mengurus semua aspek keamanan dan penyimpanan. Jadi, kita nggak perlu repot-repot nyari tempat penyimpanan yang aman dan bayar biaya sewa. Ini bisa menghemat banyak biaya tambahan. Ketiga, emas digital itu bisa dibeli mulai dari nominal yang kecil banget loh. Ini sangat cocok untuk pemula yang ingin mencoba investasi tanpa risiko besar. Ada platform yang ngasih kita kesempatan buat beli emas mulai dari Rp10.000 aja. Jadi investasi emas kini bisa dijangkau oleh semua kalangan. Jadi buat kita yang modalnya masih pas-pasan, tetap bisa investasi emas digital. Ini membuka peluang bagi banyak orang untuk mulai berinvestasi. Keempat, emas digital itu nggak ada biaya cetak. Ini adalah salah satu kelebihan yang sangat menarik. Jadi kita nggak perlu keluar uang lebih buat biaya cetak emas. Semua transaksi dilakukan secara digital, sehingga lebih hemat. Tapi guys, sama kayak emas fisik, emas digital juga punya beberapa kekurangan. Penting untuk kita memahami ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Pertama, emas digital itu nggak bisa dipegang fisiknya secara langsung. Ini bisa menjadi kendala bagi mereka yang lebih suka memiliki aset fisik. Ya iyalah, namanya juga emas digital. Kita harus terbiasa dengan konsep ini. Jadi buat kita yang mungkin masih terbiasa investasi dalam bentuk fisik, mungkin bakal agak sulit adaptasi sama emas digital. Tapi, dengan waktu, kita bisa belajar dan menyesuaikan diri. Kedua, emas digital itu bergantung sama teknologi. Jika ada masalah teknis atau gangguan internet, ini bisa mempengaruhi akses kita ke investasi. Nah guys, setelah kita bahas panjang lebar tentang emas fisik dan emas digital, sekarang saatnya kita tentuin nih, sebenarnya mending investasi yang mana sih? Jawabannya simple guys, tergantung kebutuhan dan profil risiko kita masing-masing. Nggak ada yang lebih baik atau lebih buruk antara emas fisik dan emas digital. Kalau kita cari investasi jangka panjang yang aman dan tahan inflasi, emas fisik bisa jadi pilihan yang tepat. Apalagi kalau kita punya modal yang cukup besar dan nggak butuh uang tunai dalam waktu dekat. Tapi kalau kita cari investasi yang fleksibel, praktis, dan bisa dicairin kapan aja, emas digital bisa jadi pilihan yang lebih tepat. Apalagi kalau kita punya modal yang terbatas dan pengen mulai investasi sejak dini. Atau guys, kita juga bisa loh kombinasikan keduanya. Misalnya, kita alokasikan 70% dana investasi kita ke emas fisik dan 30% ke emas digital. Nah, buat yang masih bingung nentuin pilihan, gue saranin sih coba konsultasi dulu sama perencana keuangan. Mereka bisa bantu kita nentuin strategi investasi yang paling tepat sesuai dengan kondisi keuangan kita. Ingat guys, investasi itu bukan cuma soal untung-untungan, tapi juga soal keamanan dan kenyamanan. Jadi, pilihlah instrumen investasi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko kita. Jangan lupa juga buat terus belajar dan update informasi tentang dunia investasi. Gimana nih guys? Udah nggak bingung lagi kan bedanya emas fisik sama emas digital? Intinya, dua-duanya sama-sama bagus buat investasi. Tinggal kita sesuaikan aja sama kebutuhan dan strategi investasi kita. Buat yang suka investasi jangka panjang dan punya aset nyata, emas fisik bisa jadi pilihan yang tepat. Tapi buat yang suka kepraktisan dan fleksibilitas, emas digital bisa jadi alternatif yang menarik. Jadi, kamu tim emas fisik atau emas digital? Atau mungkin lebih baik punya keduanya?
Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga subscribe channel Big NS untuk video informatif dan menghibur lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.